teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di sini. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari sumber belajar. Pada konsep dasar sumber belajar, ada 6 topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dari sumber belajar itu sendiri. Yang kedua, tahap perkembangan sumber belajar. Yang ketiga, jenis-jenis sumber belajar. Yang keempat, ciri-ciri sumber belajar. Yang kelima, fungsi dan peranan sumber belajar. Dan yang terakhir, kriteria pemilihan sumber belajar. Oke, langsung saja kita bahas mengenai topik yang pertama, yaitu pengertian dari sumber belajar itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, jika kita berbicara mengenai sumber belajar, berarti yang ada di dalam pikiran kita yaitu seperti buku, internet, YouTube, atau hal lainnya yang dapat kita gunakan sebagai sumber belajar. Namun, kita perlu mengetahui arti dari sumber belajar itu sendiri. Nah, sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, guru, wujud tertentu yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi. Dari pengertian sumber belajar, itu berarti peserta didik dapat menggunakan berupa data seperti buku atau internet yang didapat sebagai sumber belajar. Atau peserta didik juga dapat menggunakan dosen atau guru sebagai sumber belajar. Dan juga peserta didik dapat menggunakan sumber belajar secara terpisah, misalnya hanya dengan menggunakan buku saja. Atau peserta didik dapat menggunakan sumber belajar secara terkombinasi. Misalnya, peserta didik menggunakan buku sebagai sumber belajar dan juga guru ataupun dosen sebagai sumber belajar. Kemudian, sumber belajar yang didapatkan digabungkan atau dikombinasikan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu perkembangan sumber belajar. Perkembangan sumber belajar ada 5. Yang pertama, tahap dari zaman praguru. Pada tahap ini, keluarga lebih berperan penting sebagai sumber belajar bagi peserta didik, dan juga pada tahap ini alam digunakan sebagai sumber belajar seperti batu, debu, daun, dan juga kulit hewan. Tahap yang kedua yaitu lahirnya guru sebagai sumber belajar. Nah, pada tahap ini bukan lagi keluarga yang sebagai sumber belajar utama bagi peserta didik, melainkan peran itu sudah digantikan oleh guru, di mana gurulah yang menjadi peran utama sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Tahap yang ketiga yaitu sumber belajar dalam bentuk cetak. Nah, dalam tahap ini, peserta didik sudah bisa mencari sumber belajar dalam bentuk cetak seperti buku, majalah, ataupun komik. Tahap yang keempat yaitu sumber belajar yang berasal dari teknologi. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya menggunakan buku atau media cetak lainnya sebagai sumber belajar, melainkan sudah bisa melalui teknologi komunikasi, seperti misalnya televisi pendidikan, radio pendidikan, slide pendidikan, film pendidikan, ataupun komputer pendidikan. Tahap yang terakhir yaitu sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Maksud dari sumber belajar yang didesain di sini yaitu seperti museum, yang dimana museum memang khusus didesain untuk peserta didik belajar mempelajari mengenai sejarah-sejarah lampau. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan di sini dimaksudkan apa yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat kita aplikasikan atau gunakan untuk pembelajaran atau sumber pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ada 3. Yang pertama, sumber belajar berbasis teknologi. Sumber belajar berbasis teknologi ini berarti peserta didik dapat belajar melalui teknologi, misalnya melalui YouTube, internet untuk mencari materi pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar berbasis organisasi. Di sini peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran melalui kegiatan organisasi. Misalnya, peserta didik dapat mengikuti kegiatan BEM di kampus. Maka peserta didik akan mendapatkan pembelajaran misalnya kepemimpinan dan belajar berkomunikasi. Yang ketiga, sumber belajar berbasis lingkungan keluarga. Di sini peserta didik juga dapat mendapatkan pembelajaran melalui keluarga atau masyarakat. Misalnya dengan mengikuti kegiatan
pagar ataupun pas ramah. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu ciri-ciri dari sumber belajar. Ciri-ciri sumber belajar itu ada 4. Yang pertama, sumber belajar memiliki daya dan kekuatan memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pelajaran. Yang kedua, sumber belajar merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, sumber belajar dapat dipergunakan secara terpisah atau sendiri-sendiri dan dapat dikombinasikan atau digabungkan. Yang keempat, secara bentuknya sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal pakai. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kelima, yaitu fungsi dan peranan sumber belajar. Fungsi sumber belajar ada 6. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan pembelajaran secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan pembelajaran yang lebih bersifat luas. Sedangkan peranan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, peranan sumber belajar dalam belajar individual. Nah, dalam peranan sumber belajar ini lebih ditekankan kepada individual atau pembelajaran mandiri. Misalnya, peserta didik ketika ingin membuat baling-baling melalui kertas, peserta didik tersebut dapat melihat melalui YouTube. Nah, yang kedua, peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Di sini dalam peranan ini lebih ditekankan komunikasi antara guru dan juga peserta didik. Misalnya, ketika peserta didik ingin mencangkok tanaman mangga, maka guru harus mempraktekkannya kepada peserta didik. Yang ketiga, peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Nah, dalam peranan ini lebih ditekankan kepada kelompok atau kolaborasi. Misalnya, ketika peserta didik ingin menanam padi, maka peserta didik harus berkolaborasi dengan petani agar dapat menanam padi dengan baik. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu kriteria pemilihan sumber belajar. Kriteria pemilihan sumber belajar ada 4. Yang pertama, ekonomis, yang berarti sumber belajar tidak harus mahal. Yang kedua, sumber belajar praktis dan sederhana, yang berarti sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Yang ketiga, sumber belajar mudah diperoleh, yang berarti tentunya sumber belajar mudah untuk didapat. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan juga kompatibel, yang berarti sumber belajar tidak harus terikat pada satu tujuan atau materi pelajaran tertentu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengelolaan sumber belajar. Sampai jumpa.